dan badan atau kelompok-kelompok yang mengusahakan untuk mengembangkan entrepreneur itu saya kira cukup ya, cukup dalam arti kata ada Mas Urdi, ada Mas banyak lah ya. Tapi kesimpulan saya memang mereka-mereka itu ketika saya menghadiri seminar mereka itu ya seolah-olah untuk menjadi entrepreneur tuh banyak sekali syaratnya sehingga ya mereka tuh sulit untuk masuk ke entrepreneur. Pokoknya ada orang-orang yang tulis buku-buku tentang entrepreneur dan sebagainya, dipaparkan buku-buku itu di papan tulis. Saya pikir-pikir kalau begini kapan orang mau jadi entrepreneur? Nah ironisnya mereka-mereka yang katanya bisa mendidik orang jadi entrepreneur dan lain, dia sendiri bukan entrepreneur lah. Ironis ya Mas ya. Dia sendiri bukan entrepreneur, jadi bagaimana nggak ada penghayatannya? Gimana dia bisa tulis buku-buku itu? Jadi saya kira ini yang salah adalah sesungguhnya kita harus mulai membebaskan diri kita dari tiga. Ini udah ada katanya? Sudah. Maksudnya bagus ya? Bagus. Oke. Kita dekatkan aja sih. Jadi ada tiga hal sebetulnya, tiga titik yang sebelum kita bergerak itu yang kita harus coba membebaskan diri dari itu. Pertama, Anda bebaskan diri dulu dari rasa takut. Itu satu. Keduanya, Anda bebas untuk mengharap. Ya. Kita bebas berharap ya. Bebas berharap lah ya. Ketiganya adalah kita bebas, kita punya kebebasan membebaskan belenggu yang ada di otak kita yang namanya jalan pikiran. Jalan pikiran, the way of thinking itu, kenapa otak kita itu dibelenggu? Oleh karena Anda mulai dari SD dulu sekolah, terus ke SMP, ke SMA, ke tingkat akademis, itu yang Anda kumpulkan sebetulnya apa? Informasi kan? Ya betul. Ya. Nah informasi ini adalah menceritakan sesuatu atau menggambarkan sesuatu yang sudah terjadi kemarin kan? Ya. Atau minggu lalu kan? Betul. Atau bulan lalu kan? Ya. Atau setahun lalu kan? Atau kejadian yang sudah lama sekali. Lah kalau diibaratkan roti yang udah seminggu tuh udah gimana keadaannya? Udah agak kadaluarsa ya. Kalau setahun yang lalu gimana? Roti busuk ya. Lah otak kita ini isinya roti busuk gitu loh. Ya. Dan kalau ibaratnya kita mengumpulkan informasi, itu nggak bedanya kita tuh menjadi pemulung. Pemulung apa? Pemulung sampah karena informasi udah terjadi yang kemarin kan. Jadi ini otak kita adalah kita jadi pemulung apa? Pemulung sampah. Apa artinya? Otak kita isinya penuh sampah. Shake off artinya bisa berontak gitu ya. Dari Anda bekerja untuk orang lain sekarang jadi mandiri. Itu kan karena Anda membebaskan diri dari tiga titik ini kan. Anda tidak merasa takut, Anda tidak pernah mengharap, Anda juga tidak diatur oleh jalan pikiran otak Anda kan. Ya kan? Jadi kan kalau orang rata-rata lah ya, untuk menjadi Anda itu kan saya punya tujuan dulu. Udah tujuan planning. Udah karena punya tujuan planning. Anda punya pengalaman dari seluruh rencana yang Anda buat seumur hidup Anda itu tidak ada satupun yang terjadi sesuai dengan rencana Anda. Jadi Anda buangkan rencana itu. Pokoknya saya melangkah kemana jadinya, kemana sampainya terserah kan gitu. Artinya apa? Anda tidak dibelenggu oleh jalan pikiran Anda. Kan? Mesti ada tujuan, mesti ada planning, ya kan? Mesti segala macam itu dibuang. Dan kembali lagi, Anda nggak takut miskin kan? Anda nggak takut rugi kan? Anda nggak takut menghadapi risiko kan? Ini makanya tiga titik itu jadi penting sekali untuk dibuang. Dan Anda tidak mengharapkan apa-apa kan?
Ya. Mau sukses kayak mau jadi kayak mau nggak jadi kayak jalan aja kan. Betul. Bener kan? Betul. Udah. Kalau gitu saya udah telanjangin Anda kan. Jalan pikiran Anda saya udah telanjangi kan. Dan ini ternyata sama Anda cocok kan. Pas cocok bener kan gitu. Nah, ini udah jadi sesuatu yang bisa direkam jadinya gitu loh. Untuk dibagi sama teman-teman lainnya gitu. Wah, teman-teman lainnya diajarkan sama yang nggak tahu yang namanya lembaga-lembaga atau sekolah-sekolah kewirausahaan itu bohong gede menurut saya. Satu itu, keduanya itu membuat sulit orang loh. Saya mau jadi wiraswasta kok saya harus belajar begini, belajar begini. Iya. Wah. Bikin bisnis plan begini. Wah, sulit gitu loh, sulit. Kenyataannya memang unsur keberanian tadi, unsur Ulang kali mengatakan bahwa Anda punya kemauan aja tidak cukup, harus punya tekad yang bulat atau komitmen. Bahkan yang lebih keras lagi adalah yang namanya determination itu lebih kuat dari komitmen gitu ya. Ya pokoknya saya semacam pokoknya determine lah saya, pasti saya mau gitu ya. Nah itu yang saya katakan ibarat kemauan itu mobilnya, terus tekad yang bulat atau determination itu adalah bensinnya, itu mobil itu belum bisa jalan. Nah, ada faktor ketiga yang diperlukan adalah ada keberanian untuk mengambil peluang, ada keberanian untuk mengambil peluang. Nah, karena peluang ini sebenarnya hadir setiap orang, berjuta-juta, jangankan hadir di badan Anda itu ada sejuta peluang yang dibawa kemana-mana. Apalagi yang di luar badan kita itu udah berjuta-juta peluang. Tapi ya percuma kita ngomong peluang kalau kita nggak berani mengambil salah satu gitu. Anda hanya butuh mengambil satu peluang dari berjuta-juta peluang itu, dan Anda pertanyaan berani apa enggak gitu. Nah sekarang saya kembali lagi kepada Anda. Ketika Anda bekerja untuk orang lain, Anda punya keberanian, saya nggak mau bekerja sama dia, saya mau mandiri. Itu kan yang Anda punya kan? Ya. Dan itu modal yang besar sekali kan. Nah jadi itu udah bisa jalan ya. Nah tapi belum masuk kategori atau klasifikasi entrepreneur. Faktor keempat lah yang menentukan bahwa Anda jadi entrepreneur. Apa? Anda berani, Anda tidak cengeng, Anda tahan banting. Jadi faktornya adalah mau, determination, tekad, keberanian mengambil peluang, tidak cengeng dan tahan banting. Bener kan pada awal-awalnya Anda dibanting-banting kan? Bener kan? Remek kan? Oke. Nah, faktor penutup ini saya kira yang paling penting. Kenapa? Lalu saya mengatakan saya nggak pernah punya tujuan dan tidak punya rencana. Menurut saya ada yang maha perencana untuk saya. Master planner, saya punya master planner. Saya tinggal mengikuti apa yang dimaui oleh master planner ya. Tapi harus punya kendaraan untuk mengikuti itu. Ikhlas ya kan. Nah sebelum ikhlas kamu harus percaya dulu bahwa ada master planner kita yang namanya iman. Nah setelah kita iman, percaya bahwa dialah yang membuat rencana buat kita, apapun jelek dan buruknya itu dia yang paling bagus, yang paling tepat, yang paling mengetahui. Yaitu kalau lagi ditimpa kejelekan dan kesulitan, kegagalan serba negatif, ya Anda harus terima itu sebagai bagian daripada hidup Anda yang sudah ditentukan dari sana. Pak Bob, ini mungkin yang sering, mengapa tidak kita mulai dari? Pasti takut. Kenapa? Otaknya makin banyak sampahnya. Ya. Ini yang saya katakan bahwa orang-orang itu dibelenggu oleh jalan pikirannya sendiri, ya kan? Pasti takut karena dia tidak bisa membebaskan diri dari belenggu itu. Nah, jadi saya kembali ke faktor pertama yang 3 titik tadi, jangan takut, jangan berharap, dan harus bebas berpikir, tidak dibelenggu otak kita dengan jalan pikiran kita, ya kan? Ya jadi kembali lagi ke 3 titik ini, takut, berharap, dan belenggu jalan pikiran kita. Pertanyaan Anda kan, makin tinggi orang belajar makin takut dia, karena di pelajaran itu semua sampah yang mengatakan, oh kamu kalau mau begini harus beginian. Terlalu banyak, atau setiap kali mau apa-apa itu ada perkataan harus.
Dari awal saya udah bilang kan, bebaskan diri dari segala tekanan selemah apapun. Jadi bagi kita entrepreneur tidak ada perkataan harus, bebas mengalir gitu. Kalau sudah masuk unsur harus begini, nggak jalan. Atau malah terbelenggu. Malah jadi terbelenggu karena kamu harus begitu. Padahal saya nggak bisa begitu. Ya udah nggak jalan kan. Nah, selain sesudah kita bebaskan dari itu, dari semua itu, yang terpenting dan paling penting untuk memulai, lupakan segala teori, lupakan segala apa macam, bertindak, artinya melangkah. Ya sudah, besok melangkah satu lagi, besok melangkah satu lagi. Kenapa kita nggak berani melangkah? Kalau orang-orang yang belajar ekonomi ada yang namanya skala ekonomis, ya. Kalau tidak sebesar itu ya buat apa usaha, ya kan? Untungnya cuma buat makan aja nggak cukup gitu ya. Wah itu namanya belenggunya masih masih bekerja itu. Dia masih terbelenggu. Ya kembali lagi jangan takut. Ya, namanya satu langkah kok ya. Atau silakan pilih mau 15 langkah tapi kaki patah-patah gitu silakan gitu. Ya kan? Berarti di sini kalau ada kurikulum yang salah dalam perkuliahannya Pak ya, sekarang ada kuliah kewirausahaan gitu di setiap perguruan berarti omong kosong yang namanya kuliah kewirausahaan, ada sekolah kewirausahaan, omong kosong semuanya. Untuk menjadi wirausahaan begitu gampangnya sih, melangkahlah satu langkah. Nah, yang gampang itu banyak orang nggak percaya, ya terserah gitu loh. Karena banyak orang yang terbelenggu otaknya mau jadi wirausaha harus begini, harus begini, harus begini. Nah sekarang nggak ada keharusan, kamu mau minum apa gitu aja. Ya kata harus untuk wirausaha. Jadi pertanyaan kamu itu ya ada sekolah wirausaha itu omong kosong semuanya, karena itulah belenggu-belenggu yang makin erat gitu. Yang mengunci kita untuk tidak bergerak itu adalah informasi seperti itu gitu. Jadi orang-orang yang mencoba menulis buku tentang wirausaha and keuangan, yang ya ini majalah ya harus cuma cuplikan yang wadah aja. Jadi wirausaha ini tidak ada sekolahnya, yang ada tindakan. Orang sepintar kayak apapun, orang yang paling pintar nggak bakalan jadi wirausaha, malah cenderung orang yang pintar nggak akan jadi wirausaha, nggak akan. Orang wirausaha yang asli itu adalah orang-orang yang nggak pernah sekolah, yang goblok-goblok, yang bodoh-bodoh. Bener. Udah baca kan bukunya, mau kaya buat apa sekolah? Sekarang saya balik, kamu sekolah apaan kayaknya kan? Gitu. Sederhana kok itu, ya kan? Ya, kamu punya pertanyaan apa lagi? Enggak, tadi di sini ada dikatakan Bapak ikhlas itu ya, ikhlas menerima apapun. Itu seperti apa Pak? Apakah ditipu orang ataukah di dalam perjalanan itu macam-macam, keluar air mata darah, keluar keringat, kekecewaan yang segunung, kendala yang macam-macam. Itu adalah bagian integral dari kehidupan kita yang tidak bisa dilepaskan. Kenapa orang tidak mau menerima? Kenapa orang tidak ikhlas mau menerima kekecewaan, ya, air mata darah dan kenapa? Karena ini tidak eling. Eling apa? Di dunia ini semuanya serba seimbang. Ada hitam, ada putih. Ada salah, ada benar. Ada siang, ada malam. Jadi kalau Anda terima ini, ada juga sebelah sananya dong. Anda kan tidak tahu di balik kecewaan itu ada hikmah yang sangat besar. Itu nggak kelihatan. Jadi orang menghindar kesulitan, ya dia juga nggak dapat hikmah dong. Ini sebetulnya mudah saja, menerangkannya sangat mudah. Jadi yang kendala, yang kesulitan itu dipeluk, dibelai-belai gitu. Jangan ditolak, jangan dibuang. Itu bagian dari hidup yang kamu berdoa sama Yang Maha Kuasa dari malam sampai pagi, sampai malam sampai pagi lagi untuk terhindar dari kendala. Nggak bisa, itu memang bagian dari kamu kok. Dia akan tetap memberikan. Kenapa? Karena di balik itu ada hikmah.
Pak Bob, kalau pada titik tertentu seseorang punya modal, usaha gagal, habis modalnya, entek sampai mentok-mentok. Karena orang ini Ya. menerjemahkan modal Ya. hanya dengan materi. Ada meja tulis, ada pena, ada pacul, ya, ada traktor, ya. Itu semua benda-benda yang bisa dilihat, yang bisa diraba, ya. Lah, modal yang Anda harus punyai, ya modal yang saya berikan tadi, yang 5 tadi. Kemauan, tekad, ya kan? Keberanian mengambil peluang, Tahan banting. tahan banting dan tidak cengeng, bersyukur pada Tuhan dan berguna bagi orang banyak. Inilah modal yang harus dipunyai. Kalau Anda nggak punya modal ini, saya kasih Anda 100 miliar, besok Anda gendeng. Gila, gitu loh, ya kan? Itu pasti gila Anda. Jadi gila, karena nggak tahu mau apa. Jadi sebetulnya kok menerjemahkan modal itu selalu kita mulai dengan modal yang bahasa Inggrisnya intangible. Intangible itu tidak kelihatan. Lah tadi meja tulis, pena, pacul, traktor itu semua tangible, yang bisa dihitung, yang bisa diraba, yang bisa dilihat, itu tangible. Artinya apa semua itu? Uang. Uang bukan yang pertama dan juga bukan yang terpenting. Jadi Anda katakan tadi ada orang melorot, ya kan? Habisan udah kempes ya, karena dia nggak punya modal yang pertama. Kalau dia punya modal yang pertama, habisan, dia masih orang tahan banting. Saya jalan lagi. Makanya kalau saya itu jangan dengan modal uang dulu. Modal yang intangible tadi itu modal yang utama. Nah, orang ini banyak yang belum tahu, banyak yang belum sadar bahwa itu tuh modal gitu. Orang selalu menerjemahkan modal itu duit, itu yang paling salah. Ya, apalagi? Ya, selalu duit gitu. Ini modal tuh bukan duit, ya itu yang tadi yang tidak kelihatan yang saya katakan tadi gitu. Tapi selama ini kan keluhan UMKM para pengusaha-pengusaha itu terlalu pemasaran sama permodalan, Pak. Itu gimana itu, Pak? Mereka selalu Ya kan menawarkan Anda itu. datang ke saya nanya Bob Sadino, Bob Sadino jawabnya gini. Kalau orang lain itu mengajarkan wah UKM apa segala macam, suka modal, kerja pemasaran. Nah itu jangan dibicarakan, loh. Itu masuk kesulitan yang Anda harus ambil gitu loh. Bagian dari Hidup tadi. Anda nggak bisa jadi wira swasta kalau Anda tidak bisa menerima kesulitan itu. Misalnya nggak ada modal, dia mulai nggak pakai modal, saya mulai nggak pakai modal. Bahasa Betawi bilang modal peler ya. Modal kan? Nah, itu. Dia bisa nggak pakai modal kok. Dia berani. Nah inilah saya kira kekeliruan yang saya katakan jalan pikiran dari informasi kan. Orang itu dapat informasi, kamu kalau mau berusaha harus punya modal dong, ya kan? Kamu harus berusaha, harus nggak boleh rugi dong. Itu informasi kan? Nah itulah sampah. Ini masih ada satu hal yang sampah itu yang belum kita bersihkan itu, Pak Bob. Itu artinya Sampah tidak harus selalu dibersihkan. Tugas Anda bagaimana mengolah sampah itu jadi pupuk. Atau Anda keluar dari celah-celah sampah-sampah tadi. Sampah itu mau tidak mau Anda dapat, setiap detik Anda dapat sampah. Mau tidak mau. Tapi tadi kan saya katakan Anda harus bebas berpikir. Umpamanya sampah yang masuk ke otak Anda, kamu kalau mau mendirikan perusahaan, tujuan kamu apa? Harus jelas. Karena tujuannya jelas, rencana kamu mengarah ke tujuan itu apa harus jelas juga. Lah tadi saya bilang kan, saya manusia bebas untuk memilih kan. menentukan apa. Ada orang yang semua terjebak dengan itu. Saya nggak milih itu. Saya milih, saya hidup nggak pakai tujuan. Saya milih nggak pakai rencana. Ya bebas kan saya. Kalau semua orang mengikuti jalan pikiran, nah itu tadi jalan pikiran itulah yang saya katakan sampah. Saya bebas untuk tidak memilih, punya tujuan,
dan tidak memilih karena tidak punya tujuan, harus ada rencana. Saya milih yang itu gitu loh. Nah ini yang saya katakan kebebasan berpikir. Saya bebas dari jalan pikiran kita yang udah merupakan sampah dan kotoran. Lah kalau kita ikut itu, ya kita ambles kecebur kotoran gitu. Ada yang orang bilang kalau entrepreneur tuh Anda harus mengambil segmen produk yang beda supaya bisa masuk ke celah-celah itu. Ya sebetulnya begini ya, kalau itu yang Anda tanyakan, bagaimana sih Anda mau jadi entrepreneur yang ya bisa berhasil gitu kan ya. Tapi kebanyakan orang keberhasilan itu menjadi tujuan. Inilah jalan pikiran lagi yang membelenggu tadi. Ya kan? Ya. Akhirnya jadi ada orang yang bilang, oh saya mau, apalagi memikirkan untuk jadi kaya. Pokoknya itu saya nggak pikirkan. Yang saya pikirkan bagaimana saya melangkah hari ini. Itu aja. Jadi pertanyaan tadi Anda apa? Jadi banyak sekarang seminar-seminar itu salah satu tipsnya mungkin salah satunya tadi ada juga yang menyarankan misalnya Anda harus berani juga, tapi Anda harus mengambil segmen. Ya yang begini ya, artinya segmen itu saya waktu mulai saya nggak milih-milih, apa ada di depan mata saya aja ya. Dan sebetulnya kalau betul-betul mau seperti apa yang katakan tadi harus memilih ya. Sebetulnya ada beberapa jalan. Saya nggak pakai gula ya. Begini, sebetulnya saya ingin menerangkan bahwa segmen apapun pada waktu apapun, apakah waktu dulu dan waktu sekarang dan waktu yang akan datang, bisa Anda tembus. Anda pertama, jadilah Anda orang pertama. Ya kan? Nah, banyak Bob Sadino adalah orang pertama kali memperkenalkan telur dan ayam untuk bangsa ini dan negeri ini, ya kan? Ya nanti diikuti orang, saat diikuti orang ya Anda terserah mau ikut terus atau ya, orang pertama lagi. Bob Sadino juga adalah orang pertama yang melaksanakan yang namanya memproses daging olah, jadi sosis, daging asap, corned beef dan lain-lain. Saat itu ya kan produk seperti itu belum asing. ada, Ya. belum ada. Sangat asing. Jadi yang pertama kan. Ya. Ya mungkin tidak semua orang ya bisa jadi yang pertama karena sulit sekali, ya kan menjadi pertama. Oke. Kalau Anda tidak bisa jadi orang pertama, jadilah yang terbaik. Yang kedua ini ya, yang pertama tadi orang pertama jadi yang pertama, yang kedua yang terbaik. Umpamanya Anda udah begitu banyak majalah, tapi kok Anda mau masuk ke perusahaan majalah lagi? Karena Anda bertekad, saya mau jadikan majalah saya terbaik di antara orang-orang itu, maka Anda akan jadi unggul, ya, dibandingkan orang-orang lain tadi yang terbaik. Jadi pertama Anda pertama, jadi yang pertama, jadi yang terbaik. Nah, kalau ini juga sulit kan menjadi terbaik di antara begitu banyak. Jadikanlah diri Anda berbeda. Ya. Seperti dulu belum ada telur yang Anda makan pagi ini, belum ada. Ayam yang Anda makan hari ini tahun 70 belum ada. Ya, saya berbeda. Saya mengadakan telur tapi telur yang berbeda. Telur ada, telur ayam kampung. Waktu itu telur Tapi telur saya beda. Ayam dulu ada ayam kampung yang alatnya setengah mati. Saya memperkenalkan broiler yang dimasak 10 menit lah empuk banget gitu. Kalau ayam kampung jadi setahun dipelihara itu sekilo aja nggak ada. Kalau ayam broiler ini ya dalam 45 hari udah mencapai 1 kilo lebih gitu. Ya dengan konsekuensi dengan akibat dagingnya sangat empuk. Kita ulangi ya, jadilah yang pertama, jadilah yang terbaik atau berbeda lah. Berbeda. Ya, lakukan sesuatu yang berbeda. Jadi be the first, be the best, be different. Nah ini bahasa Inggrisnya enak gitu ya. Ya, Pak Bob, ini saya ini keliling ke beberapa kota
kapasitas saya sebagai majalah wirausaha. Ada banyak narasumber yang kami wawancarai dan ada juga banyak pembaca yang ingin bertanya. Tolong dong diberikan satu liputan yang sangat simpel supaya saya bisa meniru. Nah ini agak saya ini menerjemahkan bagaimana menerjemahkan contoh yang simpel bergandengan dengan mudah ditiru. Gimana Pak Bob? Kalau belajar maksudnya contoh apa? Misalnya contoh pengusaha. Ini kan banyak pengusaha. Saya mengambil banyak contoh. Ada praktisi, ada pembelajar kewirausahaan, ada jagoan seminar tentang kewirausahaan. Nah, Masing-masing kami berikan ruang. Ya. Tapi pembaca kami tambah bingung karena juga bagaimana memulai. Ya, saya cenderung untuk tidak memberi jawaban ini. Kenapa? Ya. Karena saya cenderung untuk tidak menambah kebingungan orang itu. Cuma satu aja yang saya ingin katakan, melangkahlah, bertindaklah. Ya kan? Ketika bertindak, senangilah apa yang Anda kerjakan. Ini kuncinya. Jadi kalau orang nanya, saya mau ngerjain apa ya? Saya mau lihat contohnya bagaimana ya? Saya tidak akan berikan. Kenapa? Saya punya tanggung jawab. Ketika saya berikan itu, dia akan tambah bingung. Mungkin nggak Pak Bob, dari peluang misalnya sekarang ini peluang Lah sebetulnya kalau itu yang ditanyakan, ya. lalu contohnya akan selangit tidak terbatas, gitu loh. Ada orang jual kangkung sukses, ada orang yang jual gado-gado sukses, ada orang yang jual buah-buahan sukses, ada orang yang menjual cuap sukses, ya kan? Ada orang, ya ini pertanyaan itu menurut saya harus dipotong. Jangan diberikan jawaban itu, gitu loh. Ketika Anda berikan jawaban, Anda tidak membantu dia apa-apa, atau Anda membantu dia menjadi tambah bingung. Yang Anda katakan, ya. Yang Anda katakan, terserah Anda mau apa. Dan bukan tidak mungkin atau belum tentu apa yang Anda laksanakan pertama kali itu salah. Nah, cobalah yang kedua, mungkin salah lagi. Itu yang namanya Thomas Edison atau apa itu, penemu listrik atau lampu itu akhirnya jadi lampu itu adalah karena percobaan dia yang ke-1000 berapa gitu. Pertama kali gagal, kedua kali gagal, tiga kali gagal. Yang namanya Colonel Sanders, Kentucky Fried Chicken, KFC, dia membuat resep berapa ratus resep dia tawarkan itu baru kesekian ratus dia baru berhasil. tentu mereka sudah mencoba sendiri. Mencoba lagi dan mencoba lagi dan mencoba lagi. Orang itu tidak putus asa, ya kan? Lah pertanyaan Anda kan pertanyaan yang cenderung semua orang mau mempersingkat suksesnya. Ya terserah kalau bisa, gitu loh. Berarti memang Dan juga orang itu punya tujuan untuk sukses. Tekanannya tambah berat di pundaknya. Karena dia mau sukses. Nah, saya nggak pernah mau sukses. Maunya ngalir aja Pak. Saya nggak pernah mau kaya. Nah ini mungkin bedanya orang banyak sama saya. Saya jadi kaya karena saya nggak pernah mau kaya. Saya jadi sukses karena saya nggak pernah memimpikan sukses. Lah orang-orang ini belum apa-apa, belum bertindak sudah mau sukses. Inilah yang saya katakan itu jalan pikiran kualitas sampah. Ya. Jadi pertanyaan tadi itu ini jawaban saya, gitu loh. Orang-orang itu mau gampangnya. Kalau memang mau cari contoh, cari aja tukang gado-gado yang sukses, tukang bakso yang sukses, ya. Mbak Yu siapa tuh yang bikin kacang goreng apa segala macam Lestari. Ya Mbak Yu Lestari ya. Itu. Atau sate si siapa gitu ya kan. Itu ada sejuta itu dan saya cenderung untuk tidak memberikan itu. Tambah bingung. Majalah mau majalah apa kamu gitu loh ya. Ada segudang majalah terserah. Tambah bingung dia. Itu jawabannya atas pertanyaan Anda adalah saya tidak mau memberi jawaban gitu. yuk
Jadi Pak, kalau sukses bukan jadi tujuan, kira-kira apa Pak yang bisa? Nah, sebenarnya Anda tahu, cuman nggak bisa keluar. Anda bisa bayangkan nggak waktu saya dan ibu jual telur 5 kilo, untungnya kira-kira berapa 1 kilo? Kalau harga telur 1 kilo pada waktu itu 350 rupiah. Untuk saya kan mungkin 20 rupiah, mungkin 30 rupiah kan ya. Kali 5 kilo 150 rupiah kan. Bagaimana saya bisa memimpikan naik Jaguar dengan keuntungan 150 perak? Bagaimana saya merencanakan membuat rumah ini? Ya kan? Nah itu jawabannya gitu loh. Itulah sebabnya saya nggak pakai rencana. Dan kamu tahu nggak apa yang saya hasilkan ini apa sebetulnya? Bukan tujuan. Lalu kalau bukan tujuan apa? Akibat saya jual telur. Itu. Jawabannya adalah akibat, bukan tujuan. Akibat. Nah ini enteng kan? Saya nggak punya tujuan, saya jalan aja saat mauku. Ada kendala, rangkul kendala. Ada kekecewaan, rangkul kekecewaan. Keluar air mata darah, ya sapu air mata darah. Keluar keringat dingin, ya oke, terima saja dengan segala kenikmatan. Ini kalau berpikiran seperti Pak Bob dan apabila orang lain juga bisa mengambil jalan pikiran seperti itu, saya pikir ini indah hidup ini Pak. Indah sekali, dan belum tentu dia bisa jadi Bob Sadino, atau sebaliknya dia akan bisa lebih dari Bob Sadino. Makanya tadi saya katakan unsur kelima, terimalah dengan ikhlas. Karena ikhlas Apa yang telah ditentukan di sana gitu. Tapi itu bukan sebuah kepasrahan Pak Bob ya. Loh, pasrah dulu dong. Pasrah ya. Ya kan? Karena pasrah ini menjawab keimanan. Anda punya iman, saya percaya padanya. Saya akan kembalikan semuanya percaya padanya. Tapi itu bukan berarti pasrah itu bukan berarti tidak berusaha ya. Berusaha tetap ya kan? Tapi kalau nanti ketika berusaha Anda gagal, terimalah dengan ikhlas. Karena tadi saya katakan di balik kegagalan itu ada hikmahnya yang lebih dari yang luar biasa gitu. Lah, rumah ini kan terdiri dari sekian ribu kegagalan ya. Baru jadi rumah ini kan. Lah ini saya nggak tahu apakah ini pencerahan. Menurut Anda apa nih? Anda baru dengar jalan pikiran saya seperti ini ya? Belum pernah sebelumnya. Nah ini. Kalau saya melihat yang sekarang itu sangat kental pencerahannya. Jadi pencerahan dari sisi semakin banyak orang mendapatkan informasi tentang bagaimana harus berwirausaha, Makin bingung. Semakin orang melihat bahwa kendala, tantangan, Semakin menolak. semakin dia menjauh. Ya. Jadi Nah saya katakan tadi, rangkulah kendala. Ya, belai-belailah kekecewaan. Ya, kesulitan-kesulitan itu ya bawa-bawa jalan-jalan bersama-sama. Gitu. Ya kan? Jangan menghindar. Karena itu udah bagian dari hidup kita yang dianugerahkan oleh Sang Pencipta. Karena apa? Karena di balik itu semua ada hikmahnya yang akan juga dia berikan pada kita, anugerahkan pada kita. Lah ini harus diterjemahkan gitu. yuk silakan kalau kembangin pertanyaan. Pak Bob ini tidak semua wartawan diberikan akses bisa bertemu dengan Pak Bob di pagi hari ini. Nah kita alhamdulillah dengan visi majalah ini yang ingin memberikan Pak, banyak entrepreneur lain juga mengadakan seminar. Itu kalau menurut Pak Bob Diundang sendiri diundang sebagai pembicara, pembicara narasumber. Apakah di situ ada kesetaraan nggak Pak antara Pak Bob sama pembicara yang lain dengan Kayaknya kalau saya dengar dari yang pernah mendengar sebelumnya orang-orang yang juga diundang, saya adalah orang yang paling berbeda. Tidak ada persamaannya dengan siapapun yang berbicara terdahulu. Saya paling ekstrim dalam memberikan menerangkan sesuatu yang terkait dengan
wira swasta ya. Artinya ya tadi saya katakan tidak ada sebetulnya sekolah wira swasta, tidak ada buku wira swasta, tidak ada aturan-aturan baku bagaimana seseorang harus jadi wira swasta. Bahkan saya katakan tadi, Anda membebaskan diri dulu dari tekanan apapun, selama apapun tidak boleh ada tekanan. Anda harus bebas berpikir. Ya kebanyakan ya mereka ya ikut teori-teori baku gitu. Dan ini yang saya kira yang menjadi kendala, karena itu yang saya sebutkan sampah yang ada di otak kita gitu. Tapi dengan audiens gimana Pak? Mereka lebih menerima atau itu Pak Bob karena Pak Bob sudah berhasil seperti itu gitu? Ya itulah yang itu ada penanya-penanya yang pintar. Pak Bob, zaman Pak Bob sama zaman saya lain. Zaman Pak Bob dulu serba gampang, ya kan? Zaman kita nih saing udah berat, segala macam. Orang itu mencoba outsmarting saya. Dia mencoba menjadi lebih pintar, atau dia menunjuk saya, Pak Bob. Pak Bob itu pengecut sebetulnya. Pak Bob bisa sukses karena Pak Bob punya peluang zaman dulu. Coba Pak Bob zaman sekarang, dia akan bilang nggak bakal Pak Bob bisa sukses. Nah, terus saya kasih apa? Saya kasih yang 3 tadi kan? Ya. Saya kasih unsur-unsur yang bisa menembus seluruh lorong waktu kan. Be the first, be the best, and be different. Udah dia kelekep. Tadinya sok jago dia gitu. Nah, ini pasti Pak Bob nggak ada jawabannya. Ya begitu saya beri jawabannya udah ada. Atau kalau kita lihat kan keunikan yang akhirnya bisa dikembangkan oleh Pak Bob itu kan lebih banyak karena pengalaman hidup Pak ya. Nggak ada sekolahnya kan ya. Nggak ada sekolah. Boleh dikatakan seperti itu. Nah, sekarang apakah dengan mempelajari misalkan pengalaman Pak Bob itu boleh dikatakan orang-orang seperti kita yang nggak punya pengalaman yang sama gitu, itu bisa meniru lah istilahnya gitu. Kalau dalam teori perilaku itu kan, kalau kita bisa meniru perilaku Pak Bob itu, insya Allah kita mungkin suatu saat juga bisa mencapai kesuksesan yang sama. Itu yang pertama Pak. Terus yang kedua, apakah keunikan itu sangat punya peran yang besar pada saat awal-awal Pak Bob berbisnis, juga pada saat sekarang gitu, pada waktu Pak Bob sudah menjalankan kapal bisnis yang cukup besar gitu, keunikan itu masih punya pengaruh atau punya peran yang besar juga gitu? Ya, saya katakan kan, saya tidak pernah ngerti apa keunikan saya. Iya. Yang mengatakan saya unik itu Anda semua, ya. Tapi saya tidak merasakan sebuah keunikan. Kenapa? Karena obrolan saya dengan Anda itu berbentuk sharing. Saya membagi pengalaman saya dengan Anda. Saya bukan teoretisi yang bisa menceritakan pada Anda harus begini. Tadi pada awal-awal saya katakan, untuk menjadi seorang entrepreneur harus bebas dulu dari kata harus ini, harus ini, harus. Dia harus bebas. Dia tidak boleh ada kata harus yang menekan pundaknya. Harus mengalir gitu Pak ya? Dia harus mengalir saja. Dia diminta mengalir. Makanya saya katakan tadi, bukan keharusan orang itu punya kemauan, dan itu kan sandaran saja. Silakan Anda menyandar ke sana. Kemudian yang Anda barusan katakan tadi, saya sharing. Nah, ketika saya sharing, ini bukan berarti ini sebuah ilmu atau apa. Saya kembalikan pada Anda, apa sih yang Anda bisa serap dari saya, dan apa yang Anda bisa dan mau serap, dan kenapa mesti Anda jadi Bob Sadino gitu, ya kan? Anda kan tidak mau jadi duplikasinya Bob Sadino, di mana orang bilang, oh ini jati, ini Bob Sadino benar, lalu nama jatinya hilang. Itu enggak, saya kira enggak. Nama jatinya hilang, enggak ada orang yang mau begitu gitu. Jadi Anda punya kebebasan untuk menjadi diri Anda sendiri, untuk mengembangkan diri Anda sendiri. Kalau toh Anda sharing dengan saya, mungkin yang dalam hati Anda akan mengatakan, saya nggak mau jadi Bob, saya mau lebih dari Bob Sadino gitu. Kenapa mesti dibatasi jadi Bob Sadino? Mestinya Anda beyond, artinya Anda harus lebih dari Bob Sadino begitu. Nah, untuk jadi Bob Sadino itu tadi saya sudah berikan panjang lebar ya, macam-macamnya. Gak ada kata harus, gak ada teorinya, gak ada beban. Saya bilang sekolah-sekolah wira swasta itu adalah omong kosong bagi saya, ya kan. Saya katakan
ada 3 titik yang Anda harus bebaskan ya. Saya ulangi, Anda harus bebas dari rasa takut, Anda tidak boleh mengharap apa-apa, dan lepaskan belenggu jalan pikiran Anda sendiri. Nah ini yang paling sulit adalah membebaskan dari belenggu jalan pikiran Anda sendiri. Kenapa? Karena memang otak Anda udah diisi dengan sampah-sampah informasi ya. Umpamanya kalau orang mau berbiasa, mau berusaha itu tujuannya apa? Nah, karena ada tujuan, rencana untuk mencapai tujuan itu apa? Itu standar, semua orang akan berpikir, semua orang kecuali saya. Saya memilih tidak pakai itu. Saya hidup nggak pakai tujuan, karena saya nggak punya tujuan, saya nggak punya rencana. Kalau saya ngomong di depan siapapun, pasti dia bilang Bob Sadino gila. Ya terserah gitu. Tapi resep seperti itu apakah sudah diinikan kepada putri-putri Pak? Loh, otomatis kalau saya begitu, filsafat ini itu saya terapkan pada putri saya. Ketika putri saya mau sekolah, ya saya sekolahkan. Kemana terserah dia. Nggak ada beban ya. Nggak ada beban. Mau kemana terserah dia. Sampai saya terapkan dia. Dua-duanya perhotelan, satu di Swiss, satu di Singapura. Itu nggak ada yang mengerucut ke nanti misalnya akan berbisnis di agrobisnis. Saya katakan kan, saya nggak, orang yang nggak pernah punya tujuan, masa itu saya terapkan pada anak saya. Kamu harus punya tujuan, enggak? Silakan, bebas kamu. Nah sekarang contoh konkret, anak saya yang sekolah di Swiss perhotelan, itu sekolah yang nggak main-main, sekolah yang terbaik di dunia ya kan. Sekarang dia ngapain? Dia jualan pecel lele di pinggir jalan. Saya bahagia sekali. Dia jualan pecel lele di pinggir jalan. Saya bangga dan saya bahagia. Karena apa? Oh, anak ini ternyata mau mulai dari yang paling nol bawah. Bahwa nanti akibatnya apa itu dia sendiri yang akan tahu, kita sendiri yang akan buktikan. Justru Dan tidak dia juga tidak punya tujuan. Saya senang. Kenapa sih kamu jual? Saya senang aja Pak. Berarti saya narik kesimpulan dia nggak punya tujuan juga. Silakan. Mau bapak juga nggak punya tujuan, kenapa kita mesti memaksakan anak kita harus punya tujuan? Itu kan nggak masuk di akal gitu. Boleh nggak Pak kalau saya sebut bahwa istilahnya Pak buka jaket dulu deh, saya kelihatannya naik ini Pak. Bilang sekarang barangkali intuitif itu atau intuisi bagi saya tidak ada Mas Jati. Kamu minta sama pembantu satu lagi cantik, apa udah lengkap ya? Minta sama. Intuisi tidak ada. Nah kalau saya katakan intuisi tidak ada, bagaimana Anda menerangkan bahwa saya tidak punya intuisi? Tujuan nggak punya, intuisi juga nggak ada. artinya kan ada semacam klik gitu loh Pak pada waktu memutuskan ini memang nggak rasional, tapi barangkali saya nggak tahu ada semacam klik. Oh ya, Anda sadar nggak bahwa ini sebetulnya yang ngomong bukan Jati, yang ngomong adalah jalan pikiran Anda yang isinya sampah otak Anda. Gitu. Sadar nggak? Enggak Nggak sadar. Oke. Kalau orang bisa berhasil karena intuisi, alangkah tidak adilnya dunia ini. Anda nggak punya intuisi, kenapa sih Bob punya intuisi? Nggak adil dong. Jadi menurut Anda apa itu yang salah? Salah jalan pikiran Anda yang terbelenggu tadi. Bahwa Anda kira orang berhasil itu harus punya intuisi. Kan sering kita Terjemahan saya intuisi apa? 999 langkah yang sudah saya lakukan, maka langkah saya yang ke 1000 itu yang Anda panggil intuisi. Jago bener nih Bob ya, tahu-tahu bisa begini, bisa begitu. Yang Anda tidak ngerti, sebelum saya itu ada 999 langkah yang saya lakukan. Seperti si Thomas Edison yang punya kegagalan 1000 kali kegagalan, tiba-tiba dia mendapatkan lampu. Twing. Ya kan? Atau si yang namanya Kolonel Sanders yang beberapa perusahaan yang dia datangi gagal, tiba-tiba terjadi Kolonel Sanders yang namanya Kentucky Fried Chicken. Itulah yang otak sampah Anda mengatakan itu intuisi. Ya otak Anda tuh sampah gitu. Nah ini jeleknya kan, jeleknya informasi yang dapat dari Anda. Kenapa? Ya Anda dari kecil isinya cuma informasi tok, belajar. Makanya ada buku yang judulnya kalau mau kaya buat apa? Sekolah. Dibalik lagi Anda sekolah, kapan mau kayanya? Nah, ini salah satu contoh yang saya cerita tentang otak yang terbelenggu Mas. Sadar Anda bahwa otak Anda udah terbelenggu kan? ya artinya Anda ngomong dengan intuisi. Dari mana Anda dapat kata intuisi? Informasi Mas. Ya kan?
Nggak ada Nah, makanya Anda bebas gitu, bebaskan Anda informasi gitu. Nah, bebas informasi apa? Ternyata Bob Sadino mengatakan keterangannya langkah dia yang ke-1000 setelah dia 999 langkah gagal. Maka langkah ke-1000 itulah yang Anda namakan intuisi. Saya katakan dari awal gak ada intuisi. artinya action oriented gitu ya Pak. Jadi kita mengalir mengerjakan ini itu ini. Ya, saya lebih cenderung untuk memakai perkataan mengalirnya ya. Ya. Nah, ini yang tidak pernah bisa diajarkan oleh teori. Ya. Teori mengalir itu tidak ada. Nggak ada teori mengalir. Karena teori itu terstruktur kan Pak. Teori itu terstruktur. Jeleknya ini saya katakan kan, Anda dipengaruhi oleh jalan pikiran Anda, di mana lama-lama way of thinking Anda itu berubah menjadi struktur. Kalau sudah menjadi struktur, sudah menjadi kokoh sekali sehingga Anda harus percaya pada intuisi karena itu kokoh gitu loh. Kalau orang nggak ada intuisi nggak bisa sukses, itu udah struktur namanya gitu. Terus kalau dalam pembelajaran entrepreneurship itu Pak Bob, kira-kira yang masih relevan itu apa ya kira-kira? Yang masih Saya dari awal sudah saya katakan tidak ada pembelajaran entrepreneur, tidak ada. gitu ya. Yang ada adalah langkah dan langkah dan langkah dan langkah. Kalau saya cerita sama Anda adalah saya membagi pengalaman saya pada Anda, tarik kesimpulannya bagaimana, ya kan? Nah, nanti kalau memang Anda tidak bisa membebaskan diri dari semua sampah yang ada di otak Anda, ya Anda tidak akan kemana-mana, macet gitu. Dari cerita saya Anda tarik kesimpulan yang sebebas-bebasnya. Artinya bebas juga daripada belenggu jalan pikiran Anda sendiri. Dan inilah yang tidak bisa Anda dapatkan begitu saja. Anda melatih exercise, latihan. Ya, saya tidak begini, saya tidak langsung bisa ngomong gini hari ini 25 tahun yang lalu. Saya bisa begini karena saya sudah melalui waktu 36 tahun ya di dalam usaha saya ini. Sudah pengalaman empirisnya sudah ada. Ya, saya tidak ada satu hal yang saya ngomong yang tidak ada isinya. Iya, karena pengalaman Jadi tidak ada langsung. kosong ya. Ya. Apapun yang Anda ingin jelas dari saya punya sandaran empiris. Iya. Ya, Pak, jadi ini namanya kalau dalam bahasa Anda, bahasa akademisnya, ini adalah yang namanya Bob Sadino adalah seorang yang fenomenal. Fenomenal itu seolah-olah nggak bisa dipercaya tapi ada wujudnya gitu. Ya, kayak dongeng tapi wujudnya ada gitu loh, ya kan? Lebih spesifik ini studi kasus. Ya ada, ya mungkin ya entah namanya legenda atau apa saya nggak tahu. Tapi orang seperti saya ini ya memang fenomenal, jalan berpikir dia berbeda dengan rata-rata jalan pikiran Manusia, Anda. ya. Saya berbeda dengan rata-rata Anda mau ngomong apa saja sama saya pasti saya keluar dengan hal yang berbeda. Iya. Ya. Kenapa juga saya hafal karena otak-otak Anda diisi dengan sampah-sampah tadi, termasuk otak saya. Ya. Mau nggak mau Pak ya. Tapi bedanya adalah saya bisa keluar dari sampah itu dan saya bisa mengolah sampah itu jadi pupuk. Itu aja bedanya. Nah, ini mungkin yang menariknya ngobrol sama saya karena Anda mendapatkan sesuatu yang sebelumnya belum pernah Tidak pernah di atau tidak pernah Anda pikirkan sebelumnya tidak. gitu, atau tidak pernah gitu. Pak Bob ini kalau Pak Bob baca Kompas, baca koran-koran pagi, baca majalah, kan banyak sekali seminar cepat kaya dalam 2 tahun. Iya. Seminar bagaimana gandakan bisnis. Ini menurut Pak Bob gimana? Pertanyaan Anda apa itu? Pertanyaan saya, Menurut saya fenomena seperti itu ini sebuah kegelisahan masyarakat ingin Oh enggak cepat mas, kaya? enggak mas. Saya kira orang-orang yang nulis di Kompas untuk mengajukan mau cepat kaya dan sebagainya itu adalah pemikiran dia yang memang mau berbeda gitu ya. Iya, iya. Nah, lalu jawabannya tidak ada pada saya, tapi jawabannya ada pada tiap masing-masing pembaca. Silakan dia mau kaya cepat, Iya. enggak, dia harus bebas milih gitu loh. Iya. Mau kaya cepat boleh, kan? Mau ikut saya 36 tahun jalan 30 tahun, oke. Tapi ya orang harus bebas milih gitu, mas. Artinya itu juga sebuah pilihan-pilihan yang tadi Ya, kebebasan itu. kalau Anda katakan Pak Bob sendiri bagaimana, itu saya bisa jawab. Ya. Tapi bagaimana pendapat Pak Bob saya nggak tahu, itu saya masing-masing. Tapi
Kalau Pak Bob sendiri bagaimana? Milih yang mana? Saya milih nggak mau milih itu gitu aja. Ya, mengapa ini saya tanyakan? Karena yang pertama Pak Bob melihat bahwa aliran air atau proses itu bagian penting dari hidup. Ya betul. Kemudian ada orang yang punya pilihan-pilihan sendiri kan? Ya betul. Nah sekarang kita ingin mengatakan bahwa apapun yang ingin dilakukan oleh seseorang itu kan sebuah pilihan juga Pak Bob ya. Ya. Nah, pertanyaan saya adalah proses pembelajaran ini Pak Bob, apakah itu memang setiap manusia itu berbeda gitu? Saya yakin iya. Karena kalau Anda mau niru langkah saya, ya, Anda akan terjebak. Oleh karena langkah-langkah saya tuh mempunyai latar belakang macam-macam. Ya, yang Anda tidak tahu, hanya saya yang tahu langkah apa latar belakang dari langkah itu. Jadi meniru langkah adalah konsekuensinya juga mendapatkan segala kendala, segala kepahitan, segala kesulitan, air mata dan kekecewaan yang harus diambil juga dari Bob Sadino. Silakan. Ini contoh seperti saya punya duit 10 miliar, gimana supaya saya dapat duit 1 miliar dalam setahun ini? Saya akan main di ini, main di produk ini. Dan ini kan Pak salah satu bagian dari pilihan-pilihan itu. Itu udah tidak berpikir wira swasta ya. Kalau berpikir wira swasta itu dia tidak akan mulai dengan 10 miliar. Dia mulai dari 1 rupiah. Ini sudah salah pertanyaan. Ya. Seorang wira swasta yang mulai dari 1 rupiah, bukan 10 miliar. Ya. Kalau orang yang mulai 10 miliar, namanya ada khusus. Dia penjudi. Tapi kalau saham itu gimana Pak, kalau menurut Bapak? Ya. Main saham gitu? Main saham itu kan orang yang mau dapat uang mudah dan cepat kan? Ya ada konsekuensinya kan. Kalau dia mau ambil main dalam saham ya dia udah sadar konsekuensinya. Dia bisa kaya cepat tapi dia juga bisa miskin cepat. Oke, kembali ke mengenai entrepreneur Pak Jati mungkin punya Iya silakan Pak Jati. Baik, karena saya masih pusing karena ternyata kan ditolak semua Pak. Tapi kalau misalkan ini Pak, saya disiplin kalau manajemen Saya nggak nolak ya Pak Jati, cuman saya ini adalah itulah cetusan saya yang Anda harus terima ya. Tapi saya nggak nolak loh ya. kalau dalam konteks manajemen gitu Pak ya, manajemen itu masih relevan Pak ya, artinya masih punya peran yang positif dalam pengembangan bisnis Pak ya. Belajar manajemen maksudnya, bukan belajar entrepreneurship. Kalau yang entrepreneurship kan tadi kan itu kan Pak Bob kan nggak ada ilmunya gitu, nggak ada teorinya, nggak ada sekolahnya. Tapi kalau manajemen itu sesuatu yang punya peran besar dalam pengembangan bisnis Pak Bob selama ini. Nggak ada. Terbalik sama sekali. Saya orang yang tidak mau mengikuti teori manajemen walaupun saya baca teori manajemen. Karena saya mau tahu manajemen itu apa sih untuk saya bisa mengatakan omong kosong. Tadi Jati bilang sangat perlu, saya bilang omong kosong. Maksudnya masih punya peran misalkan Pak Bob waktu Peran besar bagaimana? Dengan Oleh karena dalam manajemen gitu. hari pertama aja yang diajarkan ya kan, ya Anda harus punya tujuan. Dan karena Anda tujuan, Anda harus punya rencana yang baik. Itu nggak laku bagi saya. Nah itu kan berarti saya udah menolak mentah-mentah teori-teori manajemen kan. Tapi tidak berarti mengelola usaha serabutan kan Pak? Anda belum ngerti posisi saya dengan seluruh staf saya yang ada di perusahaan. Iya. Saya katakan saya tidak punya tujuan dan saya juga tidak berencana. Kenapa? Saya adalah founder owner. Ya. Saya pemilik, ya, dan yang mendirikan usaha ini. Ya. Anda sudah bingung karena Anda tidak bisa menempatkan saya dan Anda tidak bisa menempatkan staf saya. Kalau dalam satu rapat, saya kira yang pertama saya tanya, rencana kamu apa? Bingung kan Anda? Jadi Anda tidak bisa memisahkan kedudukan entrepreneur dan kedudukan employee. Pada waktu Anda bekerja di majalah, Anda ditanya kan, rencana Anda apa? Besok mau apa? Liputan Anda, temanya apa? Nah, sekarang semua Anda, suka-suka Anda. Bahkan cenderung saya Jati, sampah yang ada di otaknya Jati itu yang ngomong. Dan Anda terpengaruh dan Anda tidak bisa mengeluarkan sampah itu sehingga Anda nggak bisa mikir bebas.
Nah, jadi kalau Anda tanyakan itu apa pengaruh ilmu manajemen yang membuat Anda jadi bodoh jadi. Itu ada latihan-latihan khusus nggak Pak untuk berpikir bebas tadi? Saya katakan kan Prosesnya kayak gimana gitu? itu sebuah proses kan? Gitu ya. Sebuah proses yang jalannya 36 tahun ya kan. Lah Anda mau tahu cepat ya silakan gitu loh. Anda bebas kok ya, silakan kalau Anda mau cepat. Makin cepat Anda mau, makin kelihatan kebodohan Anda jadi gitu. Ini. Jadi kalau saya kan sesuatu yang fenomenal, artinya fenomenal itu dia luar biasa, cara berpikirnya berbeda. Tapi kok dia berhasil? Bagaimana ya? Saya juga mau berhasil. Nah, ketika Anda katakan saya mau berhasil, berarti itu tujuan Anda mau berhasil kan? Saya berhasil itu tidak pernah jadi tujuan saya kok. Itu bedanya gitu. Itu yang dikatakan fenomenal. Semua orang ingin berhasil, Bob Samuel tidak. Hanya ikutan-ikutan aja ya. Ya kan? Karena saya menerjemahkan bukan tujuan, tapi ini sebuah akibat. Akibat apa? Akibat saya melangkah pertama kali dulu jual telur. Bagaimana saya bisa waktu saya jual telur merencanakan mau beli mobil Jaguar, mau punya rumah kayak gini, omong kosong. Jadi kalau manajemen mengatakan kamu punya rencana yang baik, ya yang omong kosong itu siapa? Saya kan teori manajemen. Udah bisa rasakan nggak jadi? Ya kan? Yang salah yang mana nih yang salah? Teorinya. Ya saya bisa ngomong gini karena saya harus mempelajari apa itu manajemen. Dan dari apa yang saya pelajari saya jungkir balikan semua. Saya nggak percaya itu semuanya. Atau saya nggak mau percaya itu semuanya. Tapi jangan tanya anak buah saya harus. Itu yang Anda tidak bisa memisahkan antara saya dan ini yang kejebak ya. Anda kejebak. Anda tidak bisa kan memisahkan posisi saya dan anak buah saya. Anda bisa kan Bob Sadila itu founder owner. Dia bebas berpikir apa saja dia mau. Ya kan? Dia bilang nggak punya tujuan boleh aja. Tapi anak buahnya harus punya tujuan dong. Lah kalau saya nggak punya tujuan, anak buah saya nggak punya tujuan, apa jadinya? Ya kan? Saya tinggal tujuan kamu, rencana kamu apa? Ya kan? Apa tujuannya? Bagaimana jalannya? Itu saya tanya semua. Sesuai dengan ilmu manajemen yang Anda pelajari. Tapi saya tidak harus tunduk dengan ilmu itu kan? Jadi yang namanya getting things done through other people kental saya lakukan, makanya saya jadi pengangguran. Ya kan? Karena apa? Ya itulah teori manajemen yang saya terapkan, terapan daripada teori manajemen. Anda baru ngomong tentang teori manajemen, penerapannya belum. Nah ini kan udah mulai terasa kan sekarang. Terasa banget Pak. Terasa banget ya. Betapa kekurangannya Anda mikir ya. Betapa Anda terbelenggu dengan itu ya semua ya. Terstruktur ya. Mau tidak mau harus berpikir begitu kan. Ya Anda manusia bebas kan. Kenapa mesti diperintah dan dibelenggu oleh jalan pikiran Anda sendiri? Makanya pada awal tadi wawancara saya katakan Anda harus membebaskan diri dari 3 titik. Bebas dari ketakutan, bebas dari berharap, bebaskan dari belenggu jalan pikiran Anda sendiri. Yang sulit ini Mas, yang sulit ini karena otak Anda udah diikat kiri kanan, udah dikunci, digembok ya, susah keluar dari belenggu itu. Nah inilah yang dikatakan fenomenal, berpikir fenomenal, omong kosong tapi ada wujudnya. Tapi saya pikir bukan sebuah omong kosong, ini sebuah ya kalau semuanya itu pragmatis ya bukan omong kosong namanya kan. Ya terbukti kan gitu. Makanya karena omong kosong tapi terbukti, inilah kata fenomena keluar. Omong kosong tapi wujudnya ada gitu. Misteri. Tapi Pak Bob nggak mempelajari
sebuah ilmu apa kebatinan atau apa yang membuat membuat apa yang Pak Bob inginkan tercapai gitu kan Pak Bob. Anda Islam ya? Islam Tapi nggak baca Quran pasti. Pasti nggak baca Quran. Koran ya Mas. Quran Mbak. Iya, Quran enggak. Oh itu ada semuanya di Quran kok. Tidak boleh menduakan Tuhan itu Islam itu kan. Esa itu Islam. Kalau saya percaya kepada yang gitu-gitu berarti saya udah memalingkan muka saya dari termasuk Tuhan. juga Artinya saya tidak beriman ya kan? Yang namanya beriman saya percaya pada dia kan. Setelah saya percaya pada dia saya takwa total surrender. Saya menyerahkan seluruh diri saya padanya. Dengan cara apa? Dengan kendaraan apa? Kendaraannya ikhlas. Jadi apapun yang terjadi pada saya, Itu apa maksudnya? Mungkin maksudnya Cais ini dalam konteks apakah itu ada korelasinya cara berpikir atau cara komunikasi dengan Tuhan itu ada pengaruhnya ke proses berpikirnya Pak Bob selama ini gitu kira-kira? Ada semacam spiritualitas gitu lah, maksudnya bukan ke arah kebatinan ya? saya kira sederhana gitu. Di Quran semua diterangkan. Jadi saya tinggal ikuti itu saja karena saya beriman pada itu gitu. Saya tidak ada pikiran macam-macam gitu loh. Sesederhana membaca isi Quran gitu. Ya saya Islam ya kan. Jadi itu kewajiban saya untuk membaca itu, dan apa-apa yang saya lakukan ya sandarannya itu gitu loh. Jadi kalau pertanyaan Anda tadi dan lain-lain itu ya sepertinya ya semuanya ada di dalam Quran, apa yang boleh, apa yang tidak boleh kan. Iya. Segala kesadaran saya lihat jadi bingung sekali, dibilang bodoh-bodoh dan sebagainya. Terserah Anda mau terima atau enggak, itu keikhlasan saya, ketulusan saya kan. Pada waktu kita mau ketemu Pak Bob Sadida kita udah siap mental jadi nggak mau. Kalau saya malah nggak sih. Sebetulnya inti dari pembicaraan dengan saya, keluar Anda dari halaman ini sudah nggak jadi orang, bukan jati yang kemarin, bukan. Udah jadi jati baru. S itu juga udah jadi manusia baru. Inilah misi yang saya emban, sesuai dengan tujuan dia, bagaimana Pak Bob bisa menularkan ya entrepreneur yang lain. Saya mulai dengan menggeser paradigmanya. Karena apa? Selama paradigma itu tidak bergeser, sampai mati pun Anda nggak akan bergerak. Jadi yang benar, nama kamu saya lupa. Istianto. Jadi sebetulnya yang saya berikan untuk para pembaca tadi ya adalah penggeseran paradigma, sekaligus bagaimana dia melatih untuk melepaskan belenggu yang ada dalam otaknya. Karena saya bukan orang yang biasa, saya adalah orang yang sangat berbeda, fenomenal, tidak biasa. Orang nggak biasa mikir kayak Bob, orang nggak biasa bertindak kayak Bob. Nah itulah yang saya berpikir begini, saya melakukan begini. Kalau segala teorinya orang menjadi wira swasta itu harus begini, kapan dia jadi wira swastanya? Gitu loh. Pak saya mungkin di luar itu ya, saya menanyakan sekarang itu kan banyak nggak ada caranya kecuali dia menggerakkan dirinya sendiri. udah sepuh-sepuh gitu kan, nggak ada caranya, apalagi udah sepuh gitu loh. artinya mereka itu masih Pak Bob juga akan Orang itu terjebak bahwa mereka seolah-olah ingin membantu, tapi mereka nggak bisa bantu apa-apa. iya, caranya gimana Pak untuk membuat mereka itu apa? Saya nggak tahu. Mereka itu sebaiknya memang diarahkan untuk jadi entrepreneur gitu Saya nggak tahu. pada usia-usia seperti itu. Saya nggak tahu. Kenapa mesti gitu loh? Iya, justru itu. Ini ada perkataan mesti kan, saya dari awal saya udah katakan tidak ada perkataan mesti dan tidak ada perkataan harus gitu. Beban. Jadi kalau orang itu mengusahakan agar mereka orang PHK harus ini, ya udah, begitu perkataan harus terpakai, maka lalu sampai mati pun orang tidak akan jadi entrepreneur. Karena dia dibebani oleh rasa harus tadi, itu tekanan gitu. Jadi kalau saya dengar atau Anda dengar di mana-mana itu ya, orang-orang yang sudah PHK lalu mereka mengusahakan agar mereka jadi wirawan swasta. Semua orang percaya kecuali saya nggak percaya.
Orang harus menggerakkan dirinya sendiri untuk menjadi wira swasta, bukan karena orang lain. Saya adalah mungkin salah satu sampah yang bisa Anda jadikan pupuk gitu loh. Silakan. Tapi informasi dari saya juga sifatnya sampah kan? Sampah kan? Maksudnya Anda kan mendengarkan sampah yang saya keluarkan kan? Iya kan? Cuma nanti bagaimana pengolahan kita Nah, sendiri. bagaimana Anda mengolah sampah saya tadi gitu loh. Ini informasi dari Bob Sadino. Dari awal saya katakan informasi adalah sampah. Jadi Anda sekian lama di sini, Anda sedang mengumpulkan sampah yang keluar dari Bob Sadino gitu loh. Ya kan? Tambah bingung kan Anda? Ya saya berhasil berarti. Ketika Anda bingung, Anda berpikir. Ketika Anda berpikir, Anda secara tidak sadar sedang menggeser paradigma Anda. Anda tidak lagi jadi S2 yang kemarin, tapi S2 yang baru karena makan sampah. Iya kan? Nah sekarang Mas Jati atau apa? Sebetulnya kesimpulan dari obrolan kita yang selama 1,5 jam ini ya, Esti ya? Iya. Nilai tambah apa sih yang Anda dapat dari saya? Secara pribadi nilai tambah itu adalah saya menghilangkan step-step tujuan yang pernah membelenggu saya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita semakin punya keberanian untuk tidak punya tujuan, karena itu terberat. Jati bisa meresapi dia. Bisa meresapi dia. Ya, walaupun dalam kenyataannya belum seperti itu. Saya kira dalam awal berpikir dia sudah berubah. Detik ini sudah berubah dia. Keberanian untuk tidak punya tujuan. Jati berani nggak punya tujuan? Masih ragu-ragu. Itu yang Masih ragu-ragu. Kenapa? Karena Anda kebanyakan belajar teori manajemen. Dan itulah yang sudah terstruktur pikiran Anda sehingga Anda nggak bisa lepaskan itu. kerangka-kerangkanya. Karena teori manajemen, Anda harus punya tujuan yang jelas. Itu kental-kental Anda diajarkan oleh teori manajemen. Seseorang itu harus punya tujuan yang jelas dulu dalam kehidupan ini. Dan karena Anda punya tujuan yang jelas, Anda harus berencana yang baik untuk mengarah ke tujuan itu. Artinya apa? Pikiran Anda udah terstruktur, nggak bisa dirubah lagi. Orang Betawi bilang kasihan deh loh. Ya kalau ini loh Pak Bob, saya ini sebelumnya yang membuat kadang-kadang kita nggak berani punya tujuan itu Belum bebas. apa, nggak berani tujuan, nggak berani Tidak boleh takut, nggak boleh takut, nggak boleh tujuan, tidak boleh mengharap, tidak boleh harus melepaskan belenggu dalam pikiran. Yang Anda katakan termasuk titik mana ini? Titik takut kan? Anda takut ya. ambil risiko, Anda takut ini, takut ini, semua takut. Intinya kenapa Anda takut? Anda takut miskin, itu aja intinya. Itu intinya.